dibaca mulai dari redaksi atas itu saya yang membuat, tetapi visi dan misi bukan saya yang membuat, target bukan saya yang membuat, jadi dibaca secara keseluruhan. Monggo silakan. Tolong didengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat, yang saya hormati Bapak Dan Ramil, yang saya hormati Bapak Kapolsek, yang saya hormati Bapak PJ Kepala Desa Margosari beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak BPD beserta anggotanya, yang saya hormati dan saya muliakan Ketua Panitia beserta anggota-anggota yang lain. Tak lupa yang saya banggakan, tim pemenangan nomor urut 1 Bapak Eko Budi Santoso. Dan tak lepas yang saya cintai, masyarakat dari Dukuhan Mergojok, Keweden sampai Jatisari. Izinkan saya membacakan visi misi yang telah saya buat bersama tim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bertanda tangan di bawah ini, saya, nama Haji Eko Budi Santoso, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Sidoarjo 21 Juni 1972, alamat RT 10 RW 2 Dusun Mergojok, Desa Margosari, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya disebut sebagai calon tetap Kepala Desa Margosari, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo. Bersama ini saya menyatakan apabila terpilih menjadi Kepala Desa Margosari, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, periode tahun 2022 sampai 2028, memiliki visi dan misi sebagai berikut. Visi: mewujudkan Desa Margosari yang maju dan berdaya saing di segala bidang. Misi: 1. Menciptakan birokrasi pemerintahan desa yang bersih dan berwibawa. Katanya, dicatat, menciptakan birokrasi pemerintahan desa yang bersih dan berwibawa. Kita tengok nanti di periode yang akan datang. Yang kedua, berorientasi pada pelayanan masyarakat yang cepat, efektif, efisien, tanggap, dan responsif. 3. Artinya nggak ada lagi keluh kesah neng balik desa burung buka. Sepakat? Yang ketiga, bekerja sama dengan segenap masyarakat guna mewujudkan desa yang mampu bersaing di bidang pembangunan, pertanian, pendidikan, kesehatan, budaya, dan perekonomian yang berbasis badan usaha milik desa atau BUMDes. Untuk mewujudkan, berarti nanti ke depan tolong dicatat Pak BPD, BUMDes harus bangun. Setuju. untuk mewujudkan visi dan misi sebagaimana tersebut di atas, saya berjanji kepada masyarakat desa Margosari, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, dalam 100 hari kinerja sebagai Kepala Desa Margosari. Dicatat, diingat-ingat Bu, Bapak, jangan lupa 100 hari
ke depan setelah menjabat? Silakan dilanjut. 1. Dalam 100 hari kinerja sebagai kepala desa, seluruh sumber daya alam lahan pertanian yang sudah digarap secara serentak, baik secara swakarsa dan swadana, untuk menunjang program tersebut, biaya olah tanah singkal atau garu saya akan tanggung 25% subsidi pribadi. Itu untuk yang belum tergarap. Tolong catat, inting-intingan, ya, tolong diinting-inting. Biaya garu singkal ditanggung piro Mas? 25%. 25%. Seandainya bayarnya 100, sampai cukup bayar 75, maka dikelola oleh orang mana? Apabila ada keterlambatan. Apabila ada keterlambatan, tolong catatan itu. Lanjut. Soalnya tadi kan kenapa permasalahan sekarang ini kan singkal itu kan banyak garap sawah banyak keterlambatan. Ini saya berinisiatif, saya bilang ada keterlambatan, saya akan membiayai 25% dari uang pribadi. Oke, sampun ya, dicatat ya, Pak Gede, catat. Mereka gak belum bayar lagi. Lanjut nomor 2. Dalam 100 hari kinerja sebagai kepala desa, saya akan menyelesaikan saluran irigasi secara berkelanjutan, bekerja sama dengan semua perangkat kelompok tani sampai Tuowo akan kita libatkan. Nomor 3. Dalam 100 hari kinerja sebagai kepala desa, saya akan memberdayakan badan usaha milik desa dalam menunjang ketersediaan pupuk bersubsidi guna menunjang kebutuhan pertanian. Nomor 4. Dalam 100 hari kinerja sebagai kepala desa guna menjamin permodalan selama dan semasa kegagalan panen. Apabila ada kegagalan panen, akan saya upayakan asuransi, dan itu ditanggung anggaran dana desa. Apabila itu tidak ada, saya akan berupaya melalui lembaga keuangan yang lain. Sudah jadi. Ben nggak bias, ngerti bias kabur. Yang saya cermati yang pertama terkait dengan biaya garap singkal ditanggung 25%. Pak Gede, apabila terlambat, kan tadi di soal itu kan pertanyaannya kenapa kok nggarap sawah itu molor-molor. Soalnya ngeten gini sewu. Saya walaupun nggak punya sawah, saya tuh sering bercengkrama di pojokan sana sama wong sawah. Lagi ini aku nggak digarap, bodono apa didamel, ping telu gak panen. Nah itu janji mereka, bukan janji saya. Berarti nomor 1 harus digarisbawahi. Yang janji nomor 4, selain irigasi dalam 100 hari harus semua tuntas. Kemudian yang ketiga terkait dengan pengelolaan apa mau? BUMDes. Kemudian yang keempat ini yang penting. Berarti nanti jika gagal panen sawah panjenengan diansuransikan. Apabila gagal panen panjenengan dapat premi asuransi, sehingga premi itu dapat dipakai untuk modal tanam berikutnya.
Dicatat dan gak kapur panjenengan pemahaman ini. Oke? Sudah? Lillahi ta'ala bersumpah. Insya Allah saya bersumpah dan saya akan menepati. Oke. Baik. Silakan sekarang kepada Pak BPD, tolong saya juga bersikap independen karena ini permasalahan bukan permasalahan biasa. Saya juga bersikap sebagai lembaga panitia yang netral. Tolong dihormati. Saya sudah bekerja siang malam permasalahan ini untuk mensukseskan. Tapi kalau ada macam-macam, monggo. Hormati, nggak apa-apa tepuk tangan, tapi jangan semacam itu. Semuanya, tidak sini, tidak situ, tidak semuanya. Tolong dihormati. Ya, janji ini bukan hanya janji, saya sudah berjanji juga. Apabila BPD tidak bisa mengawal, saya tuntut BPD, saya somasi. Saya tuntut betul, BPD saya tuntut, saya somasi. Mungkin panjenengan kurang tahu juga saya juga pengacara, saya juga praktisi hukum. Apabila BPD nggak bisa bekerja, saya tuntut. Silakan mohon dengan hormat disaksikan sama Pak Camat. BPD maju ke depan untuk menerima amanah ini untuk bisa dikawal di tahun yang akan datang. Monggo. Kita tanda tangani dulu. Jangan dulu ya, jangan ambil. Iya. Sudah bermaterai. Baik, saya mohon saksi hidupnya adalah masyarakat Mergosari. Saya berikan kesempatan Pak BPD untuk mengucapkan sepatah dua patah kata dalam hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Warahmatullahi Binka Cawala Kalik, juga Bapak PJ, staf perangkat, tak lupa ketua panitia dan anggota, warga Desa Mergosari semuanya yang saya banggakan. Terima kasih banyak. Ini acara yang luar biasa yang telah dikemas oleh panitia Pilkades Desa Mergosari tahun 2022 saat ini. Masalahnya kenapa? Dengan saat ini kita diberikan visi dan misi, kita sudah sepakat dari awal bahwasanya BPD siap mengawal visi dan misi dari setiap calon kepala desa saat ini yang diberikan kepada kami BPD apabila nanti terpilih menjadi kepala desa. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan tanggapan saat ini, dan di lain kesempatan pada dasarnya semua calon kepala desa pada saat menjawab visi dan misi yang tadi telah diberikan pertanyaan oleh panitia pemilihan kepala desa, jawabannya adalah sama, Pak. Tidak ada perbedaan. Masalahnya kenapa?
semuanya merujuk kepada pembangunan desa kita tercinta Mergosari untuk ke depan pada saat dia nanti menjabat terpilih menjadi kepala desa yang terpilih. Saya katakan semuanya sama karena angka 10 adalah angka yang maksimal. Bisa kita hitung penjumlahannya dari 5 ditambah 5. Bisa kita hitung dari penjumlahan 6 ditambah 4. Juga bisa kita hitung penjumlahan dari 7 ditambah 3. Semuanya angkanya 10. Hanya saja perjalanannya nanti yang berbeda. Perjalanannya, kebijaksanaannya melalui untuk membangun pembangunan di desa kita tercinta ini, itu saja yang berbeda. Mungkin dari saya itu kami mohon Bapak Ibu masyarakat Mergosari semuanya, kita sepakat bahwasanya Pilkades tahun ini yang bisa diikuti oleh desa Mergosari nanti bisa memilih calon kepala desa yang terpilih dengan penuh tanggung jawab dan amanah, mengerjakan sesuatu dengan benar dan baik, tidak baik dan benar, karena yang benar itu selalu baik, tetapi yang baik belum tentu itu benar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan kepada beliau yang nomor 2, Bapak Haji Nurkolis untuk menyampaikan. Tolong disemak, ya, karena ini bukan main-main. Karena ini nanti kinerja 100 hari ke depan harus terwujud. Monggo Pak, saya persilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah, ma ba'da. Kepada yang berhormat Bapak Camat, kepada yang berhormat Bapak Kapolsek, kepada yang berhormat Bapak Dan Ramil, kepada yang terhormat Bapak PJ, kepada yang terhormat Bapak BPD beserta jajarannya, kepada yang terhormat Bapak Ketua Panitia beserta anggotanya, Bapak Ibu hadirin masyarakat desa Mergosari yang saya banggakan, tak lupa kepada tim kemenangan kita nomor 2. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, bila saya nanti Allah meridhoi dan Allah mengijabahi saya terpilih menjadi kepala desa periode 2, insya Allah saya akan menyampaikan visi misi saya kelak jadi kepala desa. Nama saya Nurkolis, yang jelas jenis kelamin saya laki-laki. Bapak Ibu ya, tempat tanggal lahir Sidoarjo tanggal 7 Juli 1970, domisili saya di RT 8. Selanjutnya disebut sebagai calon tetap kepala desa Mergosari, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo. Bersama ini saya menyatakan apabila terpilih menjadi kepala desa Mergosari, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, periode 2022 sampai 2028, memiliki visi dan misi sebagai berikut. Misi saya, Bapak Ibu hadirin, membangun desa Mergosari yang unggul, aman, sejahtera, dan gemaripa lojinawi. Misi saya 1, mewujudkan pelayan masyarakat yang profesional, yang cepat dan tepat.
Saya potong kita ini. Berarti tahun ke depan tidak ada lagi pelayanan yang harus antri atau menunggu kantor desa buka lagi. Sepakat? Lanjut Pak, monggo Pak. Yang kedua, meningkatkan profesionalitas dan kinerja perangkat desa. Berarti tidak ada lagi ketika masyarakat desa datang ke Mergosari atau ke Balai Desa Mergosari bertanya masalah apapun, kemudian jawabannya niku bagiane Mas Pur, niku bagiane Mas Muji, kula mboten semerap. Tidak ada lagi kalimat itu lagi, karena harus bertindak dan bersikap secara profesionalisme. Lanjut Pak. Ketiga, mewujudkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Lanjut Pak. Berarti ke depan harus sejahtera. Nomor 4, mewujudkan pertanian yang sukses dan makmur. Berarti tidak ada lagi tanah yang nganggur sampai November, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Itu di belakang itu sampai 5 bulan loh Bu, nun sewu. Berarti sudah tidak ada lagi lahan nganggur. Semua harus sudah tergarap, karena itu penyangga ekonomi masyarakat petani. Lanjut Pak, monggo Pak. Nomor 5, meningkatkan kesehatan masyarakat yang maksimal. Oke, alhamdulillah sudah didukung tentang vaksinasi COVID-19, baik vaksin yang pertama, kedua maupun booster. Sudah di booster Pak? Sampun booster. Udah ya. Sudah booster Pak. Nomor 6, meningkatkan sarana dan prasarana pembangunan desa. Nun sewu Pak, sarana prasarana itu harus konkret, nopo dipertegas. Sendok sutil juga sarana untuk masak, singkal garu sarana untuk pertanian. Jenengan pertegas, boten nopo misalkan garu tak tukokno loro, singkal tak tukokno aneh loro. Nah, contoh niku, kula mbok titik-titik iki, jene tembung parikeun alhamdulillah petani ngoten lho. Mungkin dikira aku provokator, aku nggak ngomong tau Pak. Lanjut Pak, monggo. Itu Pak, misi saya ada 6 item, itu kita prioritaskan. Monggo Pak, lanjut Pak. Merucut ke 100 hari kinerja Pak. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, itu tadi misi saya terkait dengan program-program di desa yang mana nanti kita terpilih menjadi kepala desa. Dan untuk tercapainya program kerja 100 hari, 1, memberikan pelayanan pada masyarakat yang profesional, cepat dan tepat, sehingga masyarakat merasa terlayani dengan baik dan puas. 100 hari nggih Pak nggih. Berarti panjenengan teko langsung terlayani. Ora eneng maneh neng di perangkate sik dandan. Nomor 2, memberikan bimbingan teknis dan non teknis untuk meningkatkan sumber daya manusia dan mutu dari perangkat desa demi tercapainya pelayanan masyarakat yang profesional, cepat dan tepat. Cocok kali wau nggih Bang nggih. Accountability, responsibility, tanggung jawab, cepat dan berorientasi kepada pelayanan masyarakat. Janji niku tagih nggih.
Kasih enten malih, Pak. Yang nomor ini 4 item betul. Oh, papat. Alhamdulillah podo papate. Ya. Yang nomor 3 memberikan pendampingan, bimbingan menuju petani yang sukses dan makmur dengan cara memberikan penyuluhan, pelatihan, serta pemahaman dari memulai pengadaan pengairan, pengadaan pupuk, kultur tanah, pengolahan tanah, pengadaan bibit unggul, dan sarana prasarana lainnya demi tercapainya petani yang sukses. Tepuk tangan. Lanjut. Yang nomor 4 ini saja normatif tapi perlu ya. Memberikan pelayanan kesehatan masyarakat dengan cara bekerja sama dengan puskesmas melalui bidan desa, yaitu dengan memberikan penyuluhan, pemahaman terkait dengan balita, remaja, lansia, dan untuk itu kita memberikan preventif untuk kesehatan. Kami sekawan, Pak. Itu mau. Baik. Karena mungkin masih kabur nomor 4, saya pertegas. Upaya preventif niku nopo bentuke. Misalkan balita, upaya preventif balita supaya tumbuh kembangnya bagus, maka setiap posyandu tak gawe no bubur tepuk kesakku dhewe, bubur susu. Tak gawe no bubur kacang hijau supaya misalkan balitanya tumbuh kembang secara sehat. Bu kader mau tenang. BE iya, ini kan alhamdulillah ngono lho. Terus menurut saya lupa, tak itik-itik sampean. Kaderi dibayar napa mboten? Sampai kepingin dibayar malih napa mboten? Kepingin. Tapi dikai mboten, Pak. Dikai. Alhamdulillah janji dikai Ibu. Nggih. Pun monggo Pak, dilanjut Pak. Bapak Ibu, demikian visi misi saya dan tercapainya 100 hari. Ya, itulah bentuk komitmen saya kalau saya terpilih lagi menjadi kepala desa periode kedua. Saya minta doa restu panjenengan pun supe tanggal 19 Juni enten tulisane nomor 2 Haji Nukolis sampai coblos. Mudah-mudahan Mergosari bangkit. Terima kasih. Oke, matur sembah nuwun Pak. Pak BPD datang ngajeng malih, gantian Pak Fatul Hadi monggo, nanti yang ketiga Mas Eko. Bapak Ibu sekalian, semua visi misi ditandatangani dan bermaterai cukup. Berarti konsekuensi logisnya mereka terikat dengan janji mereka sebagaimana ketentuan di pasal 1338 KUH Perdata, maka bisa dianulir menjadi pidana apabila mereka tidak melaksanakan. Tanda tangan dulu, itu diserahkan kepada Ketua BPD-nya. Dibantu. Pulpennya bisa. Iya. Pak BPD nggak usah tanda tangan. Iya. Sampun. Nah, serahkan serah terima kepada ketua atau pengurus BPD. Pak BPD ini nanti di berkas nggih Pak Muni sampai ical nggih. Harus siap nanti. Tolong didokumentasikan Bapak Ibu, panjenengan saksi hidup nggih. Alhamdulillah. Selanjutnya kepada yang terhormat
Monggo Pak Kasih Haji, saya berikan waktu untuk menyampaikan visi misi. Silakan. Mbak, panduan kalimat yang pertama Mbak dipanggil Mbak. Oke, misinya apa misinya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Camat Satuan Jajaran yang amanah, yang terhormat dari Bapak Gubernur Secara Umum, yang terhormat dari Ketua Panitia beserta jajaran kita mulia. Fakta integritas yang pertama-tama di bawah ini nama Kasih jenis laki-laki, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir sebagai 17 Juli 1990. Alamat dusun Jodisari RT 06 RW 1 Desa Makassari. Selanjutnya disebut sebagai calon tetap kepala Desa Makassari Kecamatan Tarik. Bersama ini menyatakan bahwa terpilih menjadi kepala Desa Kecamatan Tarik pada periode tahun 2002 sampai 2020 memilih Sulawesi sebagai berikut. Visi misi program bekerja saya adalah bekerja melayani masyarakat Desa Makassari dilandasi dengan niat ibadah demi tercapai masyarakat desa sehari yang maju, tumbuh, dan sejahtera. Saya bantu baca nih, ngapunten. Visi program kerja saya adalah bekerja melayani masyarakat Desa Mergosari dilandasi dengan niat ibadah demi tercapainya masyarakat Desa Mergosari yang maju, tumbuh, kesejahteraan yang berakhlak mulia. Monggo lanjut. Nomor 2, tentu untuk mencapai visi-misi tersebut, maka saya menyiapkan visi yang saya siapkan sebagai berikut. Di antara yang pertama, melanjutkan pemerintahan desa yang transparan. Jadi nanti kami berupaya melibatkan semua komponen masyarakat. 3, dalam proses perencanaan pengawasan pelaksanaan. 1, mewujudkan pemerintahan yang transparan. Berarti asas keterbukaan. Lanjut Pak, nomor 2 Pak. 3, dalam proses perencanaan pengawasan pelaksanaan pembangunan sekaligus tentunya sebagai pelaku di setiap tahapan pembangunan sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Nomor 5, kemudian Nomor 3, itu tadi nomor 2. Berarti nomor 2, melaksanakan program pembangunan dengan mengawal mulai dari awal hingga akhir. Maksudnya G. Sekarang nomor 4, penomorannya yang salah. Nomor 4. 4. Di bidang keahlian masing-masing. Kemudian saya informasikan tentang semua anggaran yang saya terima, baik itu APBD, ADD, DD. Saya akan memberitahukan kepada masyarakat secara lisan atau secara tertulis. Syukur-syukur saya tulis di papan nama. Disitulah nanti isinya secara detail tentang sumber dana yang kami terima, jumlah dana yang kami terima, diperuntukkan apa saja dana tersebut, sekaligus tentang kualitas pembangunan yang saya kerjakan. Stop dulu Pak, tidak kabur. Bahwasanya nanti Pak Kasih Haji apabila terpilih menjadi Kepala Desa Mergosari akan melaksanakan transparansi atau keterbukaan terkait dengan
anggaran yang masuk termasuk juga pengoperasian atau penggunaannya agar masyarakat tahu. Maka itu kita sebut dengan asas keterbukaan. Monggo Pak, lanjutnya Pak. 5. Kemudian saya ingin meningkatkan sumber daya manusia. Jadi nanti saya membantu membangun mental positif dimulai dari usia dini. Baik, berarti peningkatan sumber daya manusia terkait dengan tata praja, tata kelola pemerintahan di desa. Kasih kata Pak. Kelanjutan. Entah itu bidang keagamaan, pendidikan, kesenian, budaya. Intinya saya mengembangkan potensi diri supaya dapat modal nantinya untuk berkarya dan optimis. Generasi muda punya mental yang positif, nanti akan berani mampu bersinergi kepada karya umum. Jadi pembangunan di segala bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, dan kesehatan secara merata oleh Sosbud. Lanjut Pak. Nah, yang berikutnya kami mengajak seluruh komponen masyarakat untuk berperan aktif dalam semua organisasi-organisasi yang ada, misalnya Karang Taruna, PKK, paguyuban, pengajian, khususnya kelompok tani. Arti pemberdayaan setiap kelembagaan, ya, baik itu kelembagaan agama, kelembagaan sosial, kelembagaan olahraga pemuda atau Karang Taruna. Lanjut Pak. Dengan demikian masyarakat desa bertemu, bisa berkomunikasi, bersosialisasi, berinteraksi, sehingga akan muncul ide-ide dan gagasan yang sifatnya membantu dan gotong royong. Sehingga kalau ada masalah kecil maupun besar akan diselesaikan di musyawarah mufakat sesuai dengan gotong royong. Demikian Bapak dan Ibu saudara sekalian. Berarti menumbuh kembangkan budaya gotong royong mencapai tujuan di dalam penyelesaian masalah. Kasih wonten Pak. 7. Kemudian saya akan mengoptimalkan kinerja perangkat desa sesuai dengan tupoksi dan fungsinya masing-masing sesuai peraturan yang berlaku. Berikutnya saya memberikan fasilitas masyarakat desa Mergosari berupa mobil siaga yang memberikan fasilitas mobil siaga. Mohon maaf, enggak bias. Mobil ini apakah memaksimalkan operasional mobil yang sudah ada atau bakal dipundut mobil baru? Nah ini kan harus dipertegas. Maksudnya pun Pak. Maksudnya untuk jika ada masyarakat yang sakit, maka masyarakat keluarga tinggal ke balai desa. Pak, saya mohon diantarkan ke rumah sakit. Arti pemberdayaan mobil operasional bukan dipakai untuk kepentingan organ pemerintahan desa, tetapi untuk kepentingan orientasi kebutuhan masyarakat. Menilai orang sing loro kadek terlambat berangkat Pak itu. Lanjut monggo. 8. Kami akan berupaya mengajak komponen masyarakat untuk menjaga tubuh fisik yang sehat. Misalkan, mari kita senam pagi, jantung sehat, lari pagi, karena kesehatan berasal dari kebersihan. Sing penting itu training sing ngapret Pak. Kalau training sing ngapret kurang semangat. Soalnya di sini kita itu punya kelompok pesenat emak-emak. Nah, badhe dipundhutaken training ngopi. Berarti ada Jumat sehat. Alhamdulillah Desa Mergosari setiap hari Jumat berkah tidak lepas dari 300 konsumsi makan sampai dengan 400. Alhamdulillah, barakallah. Lanjut Pak, monggo. 9. Kami ingin mewujudkan masyarakat Desa Mergosari yang aman dan harmonis
Jadi saya nanti akan memfungsikan pos kamling atau pos keamanan yang ada di desa dan bersinergi dengan Babinsa Kepolisian, Babinsa TNI supaya dapat menekan kriminalitas. Baik, gerduke berkati roboh Pak. Kita bangun Gerdu ning ngene RT 4 wis dipangan rayap entek. Gerdu 5 ning ngene ngarepe warunge Cak Suri wis seyek. Gerdu 6 ono enggak? Ya, pinggir warung campur kopi. Kecuali gerdu sing ning ngene Gojok luar biasa bagus, tepuk tangan untuk Gojok kemandiriannya. Ya, saya tahu sendiri fungsi kamlingnya, gerdunya bagus, masih sampai sekarang bagus. Lanjut Pak, monggo. 10. Jika nanti saya terpilih menjadi kepala desa, kami akan melanjutkan program kerja pemerintahan yang lama, baik bidang pembangunan, baik bidang pelayanan, baik bidang sosial, baik bidang ekonomi, lebih-lebih baik bidang pertanian. Baik, lanjut Pak. 10 Pak, sudah selesai. Sampun selesai. Terus yang mau dicapai 100 hari 10 niku wau nggih. Ya. Baik, dicatat nggih. Mohon maaf. Saya bukan membedakan antara calon nomor 1 nomor calon 2. Karena ini masih harus diketik ulang, mohon disediakan lembar nggih. Lembar kosong di bawah ada tanda tangan. Kemudian ini nanti akan kita akomodir, kita sempurnakan untuk redaksionalnya. Karena ini memiliki konsekuensi hukum, maka redaksinya tidak boleh bias, tidak boleh kabur, dan tidak boleh double makna. Maka harus memiliki makna yang jelas, tegas, lugas. Karena ini merupakan pemenuhan pasal 184 sebagai alat bukti. Oke? Sepakat nggih? Tetap ini saya hargai dan saya akomodir. Nanti Pak panjenengan bersama saya, bersama panitia yang lainnya menyusun ini. Yang penting sekarang harus sudah ada tanda tangan. Sepakat nggih? Saya tidak memanipulasi. Tetap beliaunya saya hadirkan. Nggih? Terima kasih kepada Bapak BPD. Monggo maju ke depan, Mas Eko. DPD ini ponakan saya sendiri, tapi lagi dikongkon guru angel. Aku sih nah, nanti disempurnakan. Mas Eko nanti kita sempurnakan, sementara diterima kemudian dikembalikan ke, ya, diserahkan ke Mas Eko. Tolong Pak G. Nah, saya minta tadi foto 1, 2, 3 sampun G, kirim ke saya itu nanti sebagai bukti otentik. G. Nanti kalau sampai BPD nggak bisa melaksanakan, saya punya bukti-bukti. Baik Bapak Ibu sekalian, tolong Bapak Ibu sekalian, kita negara yang demokrasi, artinya menghargai dan menghormati setiap hak orang lain. Salah satu keberadaan panjenengan di sini, salah satu keberadaan panjenengan di sini, salah satu keberadaan panjenengan di sini, semua adalah saudara dan warga Mergosari. Boleh berbeda pendapat, tetapi tidak boleh dibawa menjadi masalah sosial. Saya masih ingat pidatonya almarhum Kiai Haji Abdul Rahman Wahid Gus Dur. Bila terjadi perbedaan cukup sampai di kerongkongan, tapi jangan ditelan di dalam hati. Tolong itu dicamkan. Ibu-ibu yang biasanya ternyata nomor ternyata nomor tidak ada lagi. Maka yang penting momen tanggal 19 ini panjenengan bisa menilai putra-putra terbaik. Perkara panjenengan memilih itu hak panjenengan, hak atas
kedaulatan panjenengan tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun. Demikian juga semua masyarakat punya hak memilih. Tak cukup ternyata loh, gak boleh. Kita harus menghargai pendapat mereka. Siapapun harus menghargai. Sepakat Tadi sudah ada deklarasi terkait dengan pelaksanaan pemilihan kepala desa yang damai, jujur, aman, adil, dengan tetap menjunjung tinggi kepada asas-asas demokrasi dan kebebasan untuk hak memilih ataupun hak untuk dipilih. Bapak Ibu sekalian, baik. Saya mohon segenap BPD maju ke depan. Forum komunikasi pemerintahan Kecamatan Tarik Forkopimka untuk maju ke depan, Pak. Monggo kita foto bersama, selfie bersama, Pak. Monggo. Ya sebentar. Mohon kepada BPD, kemudian Pak Camat, kemudian panitia, jangan saya, wakilnya mana wakilnya? Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Hari ini juga panitia telah melaksanakan yang namanya daftar pemilih sementara. Daftar pemilih sementara. Saya berikan toleransi waktu sampai dengan tanggal 3 bulan April. Berarti sudah banyak cukup waktu untuk mengoreksi. Tanggal 3 bulan April itu kita sudah menginjak kepada bulan puasa. Berarti tolong kepada calon bertiga untuk dikoreksi daftar pemilih sementara. Apabila nanti ada daftar pemilih tambahan, maka kita akan koreksi kembali sebelum ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap. Mohon Pak Camat nanti untuk menyampaikan DPS-nya, Pak DPD sama nanti dari panitia. Bapak. Ketiga-tiganya maju ke depan, mohon. Karena ketiga calon akan menerima salinan daripada DPS. Mas Muji mana? Jatuhnya Pak Camat, biar Pak Camat menyampaikan. Satu Pak Camat ke nomor 1. Didokumentasikan, Mas. Oke, diterima. Pak BPD ke nomor 2. Mas Diana. Mas Muji dari perwakilan panitia menyampaikan ke Pak Kasiaji. Nah, tetap di sini dulu, Bapak Ibu sekalian. Sebetulnya tugas ini kalau menurut terkait dengan tahapan pemilihan kepala desa belum pada tahapan untuk penyerahan DPS, belum. Tetapi saya sama teman-teman berkonsekuensi dan bersepakat ini telah selesai dan itu adalah prestasi kita semua. Tepuk tangan. Dan saya mohon kepada masyarakat apabila warganya, keluarganya belum terdaftar, langsung menghubungi panitia agar tidak kehilangan hak pilih panjenengan. Panjenengan boleh tengok wis didaftar apa durung, wis didaftar apa belum. Tolong demikian juga kepada para calon untuk dapat menjadikan koreksi dan agar segera nanti disampaikan koreksi itu kepada panitia agar panitia bisa mengambil langkah-langkah konkret untuk dapat menetapkan daftar pemilih tetap dengan cepat. Dengan harapan nanti panitia akan longgar pada bulan puasa kita karena memasuki ibadah bulan Ramadan, sehingga kita tidak lagi terganggu dengan aktivitas pemilihan kepala desa. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Monggo yang terhormat Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil untuk kita foto bersama. Ada
Sampun? Tanpa mengurangi rasa hormat Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, saya aturaken pangapunten ingkang agung kok pilih pada tempat atau sajian yang kurang berkenan. Saya merasa terima kasih, beribu-ribu terima kasih, tiada penghargaan yang paling mulia buat panjenengan kecuali mendukung kami. Sembah nuwun Pak. Bapak Ibu sekalian, kepada yang terhormat Pak Camat, Pak Dan Ramil, sama Pak Kapolsek barangkali mau meninggalkan tempat, saya persilahkan. Maju, silakan, monggo. Monggo. Apa Eko di tengah calonnya? Calonnya di tengah, Pak sementara. Calonnya di tengah, calonnya di tengah, kemudian tim suksesnya. Nanti masyarakat yang kepingin foto maju ke depan, ibu kader jangan pulang, foto di sini. Tunggu ya. Ampun? Tunggu Pak. Maskernya dilepas saja, nggak apa-apa. Ben ketok ganteng nih, lek ayu ben ketok ayu nih. Nah, dilepas mawon maskernya. Ampun? Oke. Ampun? Oke. Matur suwun nuwun, saya cuma pesen jaga keharmonisan desa kita, matur suwun nuwun. Nah, monggo Pak Polis, silakan pendukungnya Pak Polis atau yang di belakang mau foto monggo, silakan. Ayo maju. Ibu, monggo Bu. Calon jangan pulang dulu calonnya. Maskernya dilepas, biar ketok ganteng nih Mas. Apa Eko? Tolong blok. Sampun? Sampun nggih? Kok belum? Oke. Saya titip jaga kerukunan semua warga Mergosari nggih. Oke. Monggo Pak Kasih Haji. Saya betul apa lo kemarin? Makan. Ayo. Bu Kasih Haji monggo. Coba sing sebelah kiri diisi. Nah, saya butuh penting iki wong turun. Tekan dong. Nah. Maskernya ditopos ngapik. Buat ngono. Maskernya dilepas, enggak apa-apa. Nah. Sampun. Oke, ampun, matur nuwun nggih.
Oh jangan dulu, jangan pulang dulu. Nah, sekarang ketiga calon silakan maju ke depan. Abah Kolis mana Abah Kolis? Abah Kolis belum mantu? Wah maju. Ibu ini sesuai sih. Pak Kasih Haji, Abah Eko, bentar. Nah, tolong difoto berdasarkan nomor urut. Tapi aku jaluk carane foto dan kita menyimbolkan kerukunan, saling dirangkul. Silakan didokumentasikan. Oke. Foto dulu ya, nanti video tunggu saya. Ayo tiga. Pak, tolong minggir. Wis. Tunggu Pak. Minggir orang wong. Sudah. Nah, sekarang balik. Calon ibu kepala desa juga harus maju ke depan. Hah? Nah, gandengan ya Bu dong. Oke, silakan. Oke. Sudah, Bu Kader maju ke depan semuanya Bu Kader. Silakan Ibu, Bapak, calon foto bersama-sama Bu Kader. Oke. Monggo. Nanti jangan tidak dalam foto gak itu training. Monggo lah. Makasih Haji, monggo. Calonnya di tengah,